Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu illa an qalu aba'athallahu basharan rasula. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama' lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa ma mana'an nasa, wa ma mana'a, wa ma dan tidaklah, mana'a menghalangi, an-nasa kepada manusia, ayyu'minu agar mereka beriman, id ketika ja'a datang, hum kepada mereka, al-huda petunjuk, illa kecuali angqalu bahwasanya mereka berkata, aba'atsallahu basharar rasula, apakah Allah mengutus basyaran manusia, rasula sebagai seorang rasul. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika hidayah itu datang, kecuali kesombongan ya. Jadi sombong ketika ada kebenaran atau ada hidayah, sudah jelas datang risalah dari Allah, malah mereka orang-orang kafir ya,
atau orang-orang yang menentang terhadap ajaran Allah, mereka itu mengatakan, kenapa Allah mengutus Rasul kok dari kalangan manusia ya? Kok Rasulnya manusia, kok bukan malaikat ya? Jadi mereka gengsi ya, mereka gengsi. Qul law kana fil ardi malaika. Qul katakan wahai Muhammad, law kana, seandainya ada fil ardi di bumi, malaikatun, malaikat, para malaikat, yamshuna, mereka berjalan, mutmainnina, dalam keadaan tenang-tenang, lanazzalna, sungguh kami turunkan, alaihim, atas mereka, minas samai, dari langit, malakar rasulah, malaikat sebagai seorang rasul. Jadi jawab Muhammad ya, sekiranya di bumi itu ada para malaikat, kemudian mereka jalan-jalan dengan tenang-tenang ya, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul ya. Qul katakan wahai Muhammad, kafa, cukup, billahi, dengan Allah, syahidan, sebagai saksi, baini, antara aku, wa bainakum, dan di antara kalian. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira, sesungguhnya adalah Allah dengan hambanya khabiran, maha teliti ya, basira, maha melihat ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bicara tentang keadaan ya, atau fenomena, gambaran orang-orang yang menolak kebenaran ya, menolak hidayah, menolak kebaikannya. Jadi sudah jelas-jelas datang seorang Rasul ya, membawa Al-Quran, membawa sunnah ya, membawa ajaran kebenaran ya. Dan sebenarnya masyarakat tahu kalau itu memang utusan Allah. Tapi karena gengsi atau karena kesombongan ya, atau karena kepentingan, maka mereka menolaknya ya. Dan mereka mencari 1000 alasan ya. Lah kenapa yang diutus jadi nabi kok manusia, kok enggak malaikat saja? Lah jawab saja, kalau seandainya malaikat itu yang diutus jadi rasul, apa benar mereka masyarakat mau beriman ya? Jadi di sini ayat itu menjelaskan bahwa orang-orang yang hatinya tadi sudah dipenuhi rasa kebencian atau ingkar, maka mereka akan membuat 1000 alasan ya untuk menolaknya gitu. Itu kalau orang hatinya sudah kotor ya, hatinya dipenuhi dengan banyak syubhat ya. Dan itu berlaku kepada siapa saja ya. Ketika datang kebenaran dan dia sebenarnya tahu itu kebenaran, tapi karena dia punya kepentingan, gengsi atau kepentingan cari muka ya, pencitraan ya, akhirnya kebenaran itu disingkirkan ya. Atas nama toleransi, azan diganti apa? Running text ya.
suara adzannya dikalahkan dengan apa? Bisa. Dengan tontonan misa ya. Nah, kalau memang toleransi itu kan jangan kemudian mengalahkan ajaran Islam ya. Kan itu bukan adzan katanya ya. Di TV itu kan rekaman ya kan. Ya. Hanya sekedar video ya. Ya dijawab saja ya. Kita bisa menjawab juga lah kenapa itu misalnya nggak pakai running text saja ya. Pakai tulisan saja, nggak perlu pakai gambar misalkan ya. Ada aja yang kemudian apa? Kemudian itu tadi dengan ribuan alasan ya menolak ya. Sehingga orang itu ya, sudah datang kepadanya kebenaran tetapi dia tidak mau menerima apa? Kebenarannya. Itu yang pertama ya. Atau ada kalanya dia tahu kebenaran tapi kebenaran dicampur aduk dengan kebatilan ya. Ini sekarang ini ada upaya untuk atas nama toleransi kemudian mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam ya. Doa bersama, lintas agama itu mencampur adukkan apa? Ajaran, nggak boleh kita melakukan doa bersama ya bareng agama lain itu nggak boleh kan Tuhannya beda ya kan. Salam bersama ya, assalamualaikum terus nanti dicampur lagi pakai salam agama ini agama itu ya, ada om ada apa itu ya. Itu mencampur adukkan ya. Nah mereka ingin mencari titik temu ya. Itu yang disebut dengan apa? Liberalisasi ajaran agama, mencampur adukkan atau mencari titik temu di oplos itu ajaran, dicari titik temunya dicampur-campur ajaran Islam, ajaran Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Itu namanya sinkretisme, sinkretis ya. Nah, sinkretisme ini sekarang lagi jadi model agama baru di dunia ya. Ya. Istiqlal yang biasanya bapak-bapak sholatnya pakai baju koko, nah kemarin pakai baju Sinterklas. Iya kan? Pakai apa itu ya? Ajaran sesat dari siapa itu, katanya namanya Abah Aos atau siapa, orang mana sih itu ya, orang Tasik ya. Itu ajaran sesat yang kemudian ditayangkan di TV, di YouTube dan dilakukannya di Istiqlal gitu, pakai baju Sinterklas ya, jubah merah kemudian topi apa itu, topi merah kayak Sinterklas gitu ya, menyerupai agama lain. Itu dilarang oleh Nabi. Makanya di dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan tentang larangan-larangan dalam beribadah menggunakan pakaian yang itu mirip ya, ada kemiripan dengan agama lain. Nah dulu di zaman Nabi itu salah satu kemiripan adalah baju yang berwarna merah murni gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada motifnya ya, nggak ada campurannya. Nah itu dulu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Serupa dengan agama lain ya. Nah ini sekarang dihidupkan kembali nih ya. Jadi masjid dipakai nyanyi-nyanyi, masjid dipakai kostum yang serupa dengan apa? Ajaran agama lain. Itu namanya sinkretisme ya. Itu istilahnya namanya apa? Sinkretisme. Sinkretisme itu
Itu tadi mencampur adukkan apa? Ajaran agama ya. Nah kalau di Malaysia itu ada juga aliran namanya Bahaiyah ya, atau Bahaisme ya. Jadi sama, mereka sholat tapi sholatnya ada gerakan yang biasa dipakai sholat dalam agama Islam, tapi ada gerakan juga agama Nasrani atau Yahudi atau agama-agama yang ada di dunia ini. Jadi campur aduk itu sholatnya. Ya sholat katanya, tapi gerakannya atau bacaannya itu campur-campur ya. Kayak gado-gado ya. Kalau gado-gado enak itu ya. Nah ini ajaran agama kayak gado-gado, campur jadi satu. Itu namanya sinkretisme. Nah, ini sekarang atas nama toleransi itu muncul gitu loh. Nah, muncul sekarang ini ya. Ini sedih tuh. Sampai kemarin Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia itu udah beberapa kali membuat pernyataan sikap itu tadi ya, tentang bagaimana mulai mencampur adukkan apa agama ya, dengan pola atau dengan cara-cara ya yang dilakukan mereka itu di dalam beribadah ya. Atau atas nama toleransi kemudian menyingkirkan syiar Islam ya. Makanya kemarin kita protes itu, kenapa sih ada misa itu kan nggak, kenapa harus ditayangkan di TV nasional kan gitu tuh. Dan kenapa azannya sampai Menteri Agama turun tangan harus di silent azannya ya, tidak boleh pakai suara, cukup pakai tulisan saja ya, enak saja gitu ya. Atas nama toleransi ya. Ya kalau mau sama-sama toleransi ya bisa nggak kira-kira misalnya pakai tulisan saja kan gitu, kan nggak merubah juga kan, mereka ibadahnya di gereja ataupun di gor atau di mana gitu kan. Tapi ya begitulah ya cara salah memahami apa toleransi. Toleransi itu sebenarnya maknanya itu tidak saling mengganggu ya, tidak saling apa mengganggu agama yang ada. Lakum dinukum waliyadin. Ya kita nggak ganggu agama kalian, kalian juga jangan mengganggu agama kami. Kalau kayak gitu kan udah mengganggu gitu. Ada satu ritual agama lain kemudian syiar agama kita disingkirkan, mengganggu nggak gitu? Mengganggu. Ya. Kalau orang mengatakan saya nggak terganggu kok, kan azan masih ada di masjid. Nah itu hatinya udah penyakitan itu ya. Gak peduli ya. Tidak sensitif terhadap ajaran apa Islam ya. Jadi dari dulu memang sudah ada ya. Jadi ketika datang risalah kebenaran ya, kenapa mereka tidak mau beriman ya? Ya, maka jawabannya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'ahumul huda illa an qalu aba'asallahu basyarar rasula. Jadi menghalangi mereka itu sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran ya. Itu penyebabnya yang pertama tadi karena apa tadi? Kesombongan ya. Kesombongan ya. Jadi orang itu kalau udah hatinya sombong atau hatinya berpenyakit ya, dia tahu ini benar tapi tidak mau apa? Mengikuti dan bahkan apa? Menentang. Nah ini yang lebih parah. Itu namanya al-inad ya. Itu namanya antipati terhadap ajaran Allah, ajaran apa? Kebenaran ya. Jadi itu disebut dengan sombong. Wa idza tusla alaihi ayatuna walla mustakbira. Jadi kalau dibaca kepadanya ayat-ayat kami malah berpaling.
tidak mau ikut, tapi tidak sekedar dia berpaling, mustakbiran, juga sombong gitu. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan enggak pernah dengar padahal dia sudah mendengar. Ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhum bi'adzabin alim ya. Jadi seakan-akan ya telinganya itu kayak ada tutupnya gitu. Padahal telinganya bolong ya, enggak ada tutup. Tapi karena kesombongan, telinga yang bisa mendengar itu seolah-olah tidak mendengar atau seolah-olah jadi tuli dari kebenarannya. Maka oleh karena itu ya, tidak semua orang mendengar atau melihat kebenaran kemudian mengikutinya karena tertutup dengan kesombongan tadi ya. Tertutup dengan kesombongan sehingga dijauhkan dari hidayah ya. Jadi kalau orang sudah ditutup dari hidayah, nah ini sudah mati itu pintu hidayahnya. Ini berat ya. Berat ya. Sehingga setiap ada kebenaran dia selalu menolaknya ya. Dalam segala hal ya. Bahkan pernah ada seseorang itu ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi si orang ini makan ya pakai tangan kiri gitu. Nah, makan pakai tangan kiri itu kan cara makannya setan ya. Setan tuh kalau makan pakai tangan kiri ya. Nah kemudian orang yang sedang makan pakai tangan kiri ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul biyaminik, fulan, tolong makanlah pakai tangan kanan. Karena dia itu sombong, nolak dia, la astati, aku nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa kan, tinggal dipindah saja dari tangan kiri dipindah ke tangan kanan itu. Karena sombong atau gengsi kan orang itu ya, diingatin itu kalau gengsi kan dia pasti menolak gitu. Karena merasa kaya, merasa paling benar atau merasa gengsi gitu, dia menolak. La astati, aku tidak bisa, tidak bisa aku. Makanya langsung ditegur oleh Nabi, lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru. Nabi akhirnya mengatakan, kamu nggak bisa, itu aja nggak bisa katanya. Nah, tidaklah menghalangi ketidakbisaan itu ya. Dia tidak mau tadi kecuali kesombongan. Jadi kan tinggal dipindah saja, memindahkan makanan yang di tangan kiri ke tangan kanan itu kan nggak berat ya. Tapi karena dia sombong akhirnya menolak ya. Nah kemudian Nabi mengatakan tidaklah orang itu menolak kecuali karena ada sifat apa? Sombong di dalam dirinya. Akhirnya orang itu tiba-tiba tangannya jimpe ya, langsung nggak bisa digerakkan, stroke gitu ya, langsung kena stroke ringan ya. Di tangan kirinya itu tiba-tiba stroke ya, artinya nggak bisa digerakin ya. Hukuman langsung ya, karena tadi sombong di hadapan Nabi ya. Jelas ya jamaah sekalian ya. Jadi kesombongan ini dosa pertama ya dalam menolak kebenaran. Iblis itu dulu ya ahli ibadah ya di surga dan termasuk senior di surga, karena iblis itu lebih dulu daripada Nabi Adam. Nah setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah dan ditiupkan roh ya, semua penghuni surga diperintahkan untuk hormat sama Adam. Hanya satu yang menolak tadi, si iblis ini. Dia nggak mau itu hormat sama Adam.
Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Iblis, kamu kenapa kamu nggak mau hormat itu ya pada Adam yang aku ciptakan? Kenapa tak hormat, tak mau sujud ya? Nah, kemudian iblis disifati oleh Allah, astakbarta am kunta minal alin ya. Kamu ini sombong ya. Kamu ini sombong atau termasuk orang yang meninggi ya. Gengsi itu. Ini dosa pertama ini ya. Jadi sebab orang itu sesat atau diusir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena apa tadi? Sombong, nolak kebenaran, nolak perintah. Ya. Jadi kalau orang itu sombong, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa ya. Jadi kalau orang itu sudah menolak kebenaran ya, merasa tinggi diri ya, congkak ya, akhirnya ya banyak kezaliman, banyak kecongkakan ya yang akan terjadi ya. Yang akan terjadi ya. Jadi oleh karena itu ya, sifat sombong ini adalah faktor utama yang menyebabkan seseorang itu terhalang dari hidayah ya. Terhalang dari pintu hidayah ya. Ya, dia tidak akan mendapatkan hidayah karena dia memang sudah tertutup itu. Hatinya sudah tertutup ya. Itu celaka ya, orang kalau gitu itu udah celaka ya. Jadi dia sudah celaka disebabkan karena tadi menolak ya kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sehingga di sini ayat ya, ketika Nabi datang ya membawa kebenaran, mereka menolak. Loh, kok manusia kayak kita saja gitu ya. Ya mereka itu maunya itu cari sensasi gitu. Artinya ya jangan manusia lah yang diutus ke kita ya, tokoh lain gitu ya, dari malaikat gitu ya, supaya yang jadi nabi dan rasul itu malaikat. Kalau manusia mah kita makan nasi atau kita makan kurma ya, mereka juga makan kurma kan gitu kan. Mereka makan, kita makan, mereka tidur, kita tidur. Jadi mereka itu sombong gitu ya, karena merasa tadi strata sosialnya lebih tinggi gitu ya, jabatannya lebih tinggi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sombong tadi ya, karena sombong ya. Oleh karena itu ayat ini pelajaran bagi kita ya. Nah, orang sombong itu walaupun diturunkan kepadanya malaikat dari langit ke bumi, tetap saja tidak mau beriman. Nanti dia akan bilang, kemarin minta diutus manusia, mereka nggak mau, mintanya malaikat. Nanti kalau sudah diutus malaikat, mereka akan minta alasan lain. Loh, kok malaikat? Kenapa nggak dari kalangan jin saja? Nah gitu, alasan jadi. Nah yang kedua, makanya orang yang tidak mendapat hidayah itu karena alasan. Banyak apa? Alasan. Mbah kenapa enggak ke masjid atau tidak sholat? Wah, saya udah kadung tua ya. Ya, sudah kadung apa? Tua, jadi kalau ke masjid itu malu katanya. Alasan itu ya, padahal rumahnya depan masjid ya. Mbah kenapa kok tidak sholat? Nunggu nanti kalau sudah kaya katanya. Lah belum kaya udah mati duluan ya, udah kakek-kakek kan gitu ya. Atau anak-anak muda, lah kenapa nggak sholat? Nanti aja lah, nunggu tua masih muda, foya-foya dulu. Jadi manusia itu terhalang dari kebaikan itu karena apa? Banyak
alasan ya. Ngeles lah bahasa kita itu. Ini tadi juga sama ya, di zaman Nabi itu orang-orang kafir jahiliyah. Kenapa mereka awet dalam kekafiran tadi? Itu tadi cari-cari alasan. Udah tahu ada Nabi dari kalangan manusia, mereka minta malaikat gitu. Jadi dijawab oleh Allah, belum tentu diutus malaikat mereka beriman kan gitu. Nah itu namanya apa? Mencari-cari alasan ya. Banyak alasan ya. Nah banyak alasan itulah yang menyebabkan orang itu terhalang dari kebenaran atau kebaikan ya. Jadi sehingga dia itu menunda-nunda. Dia tahu itu kebaikan tapi ditunda-tunda ya. Ditunda-tunda ya. Ditunda-tunda itu karena itu tadi banyak alasan. Karena banyak apa? Alasan ya. Dia mampu sebenarnya ya untuk sedekah misalkan ya. Tapi karena banyak alasan, oh masih banyak kebutuhan, akhirnya nggak pernah sedekah. Ya. Nunggu kaya, nunggu nanti bisnisnya banyak untung misalkan. Ya kalau nunggu-nunggu terus kan ya diulur-ulur gitu ya, ditunda-tunda. Akhirnya ya nggak pernah apa namanya sedekah gitu ya. Ya. Pernah ada seseorang gitu ya. Jadi dia itu keluarga dokter gitu ya, kaya, rumahnya besar sekali, hartanya banyak gitu. Dan nggak punya anak gitu, dua-duanya udah tua gitu, udah nggak punya anak, tapi duitnya banyak gitu. Saya sampaikan, mbok yang sebagian hartanya diinfakkan gitu kan, untuk tabungan gitu. Ya. Oh ya nanti katanya, nanti. Akhirnya meninggal, suaminya meninggal, ya. Tinggal istrinya, ya. Juga sama begitu. Tinggal sendirian, rumah besar sekali gitu ya. Dan tabungannya banyak gitu, banyak sekali duitnya itu ya. Karena nggak kepake kan, nggak punya anak, nggak punya apa-apa ya. Duit melimpah gitu. Tapi pelit orangnya. Akhirnya beberapa tahun yang lalu meninggal gitu. Meninggal, dua-duanya meninggal, nggak punya anak ya kan. Dua-duanya juga nggak punya saudara. Saudaranya udah meninggal semua juga sama gitu. Akhirnya itu rumah dan hartanya jadi rebutan ya. Mobilnya baru-baru itu jadi rebutan gitu. Rebutan siapa? Ponakan-ponakan yang jauh gitu. Yang dulu nggak pernah kunjung seumur hidup tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba apa? Muncul ya. Nah gitu kasus itu banyak ya. Kasus-kasus ya. Karena tadi menunda, ditunda-tunda, akhirnya terlambat gitu. Makanya kenapa manusia itu sebab menunda-nunda karena banyak alasan, kemudian terjadi penyesalan ya. Maka ketika pertama kali nyawa itu dicabut, ya kan, dicabut tuh, malaikat maut ya sudah datang dan nyawanya sudah sampai kerongkongan ya. Maka penyesalan pertama apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, saya minta tolong ditunda nyawa saya sedetik saja. Ya, saya kepingin sedekah. Saya kepingin jadi orang baik gitu. Jadi dia itu nyesel itu. Nyesel. Jadi penyesalannya itu seketika tadi ketika nyawanya sudah sampai apa? Kerongkongan. Itu baru ngeh dia itu, baru sadar itu, ternyata dia mati itu, udah nggak kembali lagi. Sebab apa tadi itu? Menunda-nunda. Makanya kalau kita sudah punya niat baik itu jangan ditunda-tunda ya, jangan ditunda-tunda ya, jangan ditunda-tunda ya, jangan ditunda-tunda ya. Kalau kita punya rezeki mampu daftar haji ya daftar ya. Kalau belum mampu daftar haji,
ada rezeki bisa kepengen umroh ya umroh gitu ya, karena ada kewajiban umroh ya. Umroh itu wajib ya, seumur hidup sekali ya. Haji juga wajib seumur hidup sekali ya, kalau yang mampu ya. Nah mampu ini kan bisa diusahakan ya, bisa diapakan? Diusahakan ya, bisa nabung, bisa direncanakan. Jadi semua orang bisa sebenarnya, kalau punya niat, kalau punya apa tadi? Niat. Kalau toh belum sampai itu niat terlaksana, ya tetap sudah dicatat sebagai amalan pahala ya, sebagai amal soleh ya. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu penyebab tadi ya, penyebab orang-orang itu menolak kebenaran ya, sehingga ditutup hatinya, tidak mendapat hidayah karena tadi kesombongan, kemudian karena apa tadi? Banyak alasan ya, makanya banyak alasan ya, sehingga dia menunda-nunda tadi. Ketiganya itu dampaknya dia suka menunda-nunda kebenaran atau menunda-nunda kebaikan ya. Nah kemudian ayat berikutnya dijawab oleh Allah, kalau memang ya orang itu hatinya bisa menerima kebenaran, kul kafa billahi syahida, ya cukup yakin saja bahwa Allah itu yang menjadi saksi antara baini wa bainakum, antara aku dan kalian. Jadi artinya kalau orang beriman itu sifatnya adalah sami'na wa ata'na, dia mendengar ya langsung taat itu. Cukup percaya saja kalau ini memang datang kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan toh Allah Maha tahu ya kan, Maha melihat. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Ya kan Allah ini kan terhadap hambanya, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah teliti, ya kan? Jadi semua bagi orang yang beriman itu hatinya yakin itu, percaya. Enggak butuh banyak alasan tadi ya. Tidak butuh banyak apa? Alasan ya. Di situ ya. Jadi di sini pentingnya ya orang itu mendapat hidayah ya. Jadi kalau hatinya sudah mendapat hidayah, itu akan mudah bergerak menjalankan apa? Kebaikan-kebaikan ya. Jadi ciri orang diberi hidayah itu dimudahkan jalannya untuk melakukan segala macam apa? Kebaikan ya. Dimudahkan gitu ya. Tidur dia dimudahkan untuk bangun, sholat tahajud, sholat subuh, itu tanda hidayah itu ya. Ya, dia banyak rezeki, punya rezeki, dia dimudahkan untuk sedekah, itu hidayah ya. Dimudahkan untuk menolong orang lain, itu hidayah ya. Dimudahkan untuk mengajak saudaranya, keluarganya agar berbuat baik atau agar menjaga sholat misalkan, agar melakukan kebajikan ya, atau amal-amal soleh. Nah itu tanda apa? Hidayah ya. Jadi tanda hidayah itu seseorang jalannya dimudahkan untuk melakukan apa? Ketaatan. Ada aja itu jalannya ya. Ya. Jadi kalau orang udah ditunjukkan hidayah itu akan selalu ketemu jalan yang terbaik ya. Jalan yang terbaik. Kalau memang hatinya sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan pernah bosan berdoa untuk mendapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim ya.
Jangan putus asa, selalu berdoa. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Demikian juga kalau di antara keluarga kita masih ada yang belum dapat hidayah, ya doakan terus saja ya. Karena hidayah itu di tangan Allah ya. Didoakan aja. Ada ya, misalkan keluarganya yang belum sholat ya kan, doakan saja ya, didoakan saja. Mudah-mudahan diberikan apa? Hidayah, dibukakan pintu. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Itu doa para nabi dulu, ya Allah bukakan ya, antara aku dengan kaumku itu jalan kebenaran. Sesungguhnya Engkau Maha Pembuka kebenaran ya. Jadi kekuatan doa itu ya, kekuatan doa ya. Nah, dengan doa itu ya Allah memberikan jalan. Dulu Nabi mendoakan Umar bin Khattab ya. Dulu Umar ini tokoh jahiliyah, kafir Quraisy yang sangat aktif ya memerangi Islam. Tapi kemudian Nabi mendoakan dan akhirnya Umar diberikan hidayah ya. Diberikan hidayah ya. Ya, jalan menuju hidayah itu banyak ya, macamnya banyak. Nah, saat itu Umar mendengar adiknya baca Quran, baca surat Toha ya. Dia dengar ya, mendengar dan bergetar hatinya, terbuka hatinya sehingga mendapat apa? Hidayah ya. Jadi makanya hidayah itu harus dijemput juga ya. Hidayah itu harus dijemput. Kita melakukan ikhtiar, kita melakukan apa? Usaha ya, sambil berdoa. Nah, disitulah Allah menurunkan apa? Hidayahnya ya. Jadi makanya kita tidak boleh putus asa di dalam meraih ya hidayah. Nah, di sininya di dalam dakwah, di dalam mendidik siapapun ya, anak, cucu, keluarga, masyarakat ya, kita tidak boleh berhenti ya, karena kadang ada masanya ya, ada waktunya ya, di mana manusia itu muncul kesadaran gitu ya, muncul kesadaran ya. Ya. Terkadang ya kesadaran itu muncul di saat kita tidak pernah menduga ya, tidak pernah mengira-ngira, itu ya tiba-tiba muncul aja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian ya. Jadi ayat ini bicara tentang tadi satu sisi adalah bicara tentang sebab kesombongan orang terhalang dari hidayah, dan satu sisi juga sama, sebab orang itu berdoa ataupun terus belajar mencari hidayah, akhirnya dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira ya. Jadi cukup Allah lah sebagai saksi antara aku dan antara kalian, karena sesungguhnya Allah itu terhadap hamba-hambanya maha mengetahui, maha teliti, sekaligus maha melihat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada sedikit tadi tentang toleransi. Banyak komentar dari ya, kita kan sekarang ini tahunya dari digital medsos. Jadi dari kalangan ulama atau dari orang-orang departemen agama itu tentang toleransi itu ini tidak melanggar fikih alasannya, sehingga dia mengesampingkan mungkin karena itu budaya ya. Itu gimana Ustaz? Ya, sekarang itu hijab gitu, betul. Jadi memang karena salah kaprah ya memahami toleransi ya.
atau atas nama moderasi istilahnya gitu ya. Di Kementerian Agama itu ada istilah moderasi beragama gitu ya. Tapi terkadang terjebak di dalam tadi mencampur adukkan apa? Ajaran agama. Ya. Makanya di sini perlu dikritisi itu ya. Ya. Jadi memang banyak alasan itu. Nah, Membenarkan ya. cari pembenaran, nah gitu. Cari pembenaran, ya. Cari pembenaran. Itu kan sudah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita di TV-TV itu kalau waktu adzan ya adzan kan gitu dah. Lah kenapa ini ada Paulus kok adzannya dikalahkan? Kira-kira tersinggung nggak bapak-bapak itu? Ya tersinggung lah. Kalau saya secara pribadi tersinggung. Ya tersinggung. Kalau orang masih normal pasti tersinggung, ya kan? Ya. Kalau kita katakan lah kenapa kok misalnya nggak pakai tulisan saja gitu, nggak usah pakai suara, mereka juga tersinggung nggak? Ya tersinggung. Nah aturan negara kita itu kan undang-undang kita kan nggak boleh menyinggung. Dalam arti jangan mencampur aduk ataupun jangan kemudian mengganggu ya kan agama orang lain. Lah kenapa kok dengan adanya misa kok kita malah yang jadi korban kan gitu dah. Kan itu hanya sekedar rekaman. Lah itu misa juga rekaman enggak di TV? Rekaman enggak? Ya sama-sama rekaman. Kenapa enggak adil kan gitu? Tapi kadang karena sok toleransi itu loh Pak itu ya. Jadi masalah di kita ini sok toleransi. Sehingga berlebih-lebihan yang harusnya kita cium tangan itu kepada sesama muslim yang misalkan kepada orang tua atau yang lebih sepuh kan itu tuh untuk menghormati memang betul. Lah ini menghormati Paulus nggak boleh cium tangan gitu. Mau cium kening mau cium tangan sama aja nggak boleh itu. Ya Allah, kenapa kok jadi begini? Saya bilang gitu ya. Jadi kok ya kita cara menghormatinya janganlah berlebih-lebihan gitu ya. Udah kayak syekh saja gitu ya, sudah kayak apa namanya? Berlebihan orang kita ini. Ya. Jujur saja ketika imam dunia, imam Masjidil Haram datang ke Istiqlal kan nggak begitu juga sambutannya. Cuek-cuek saja kan gitu, nggak sampai digelarin karpet merah, terus nggak sampai juga dieluk-elukan, enggak, atau biasa-biasa aja gitu. Berapa kali Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Ka'bah lah ya, iya kan? Dunia enggak itu? Dunia. Tapi Istiqlal menyambutnya juga enggak begitu heboh kayak kemarin itu. Sampai sebelumnya dibikin desain gitu ya, seakan-akan masjid itu ini masjid bukan untuk umat Islam saja tapi untuk kemanusiaan. Sampai ada sinterklas itu ya, ya Allah ya Karim itu ya. Jadi kebablasan, toleransi yang apa? Kebablasan. Sampai di Istiqlal kemudian Paulusnya disuruh ceramah kan gitu kan, enggak ini apa atas nama toleransi. Kemudian satu dibaca ayat Quran, satu dibaca Injil. Nah gitu kan. Mau apa coba? Ya itu tadi namanya sinkretisme. Namanya apa? Sinkretis. Mencampur adukkan ayat-ayat Al-Quran dengan Bible misalkan ya. Ya kelihatannya sih kalau orang awam ya, orang yang nggak ngerti akidah, itu kelihatannya apa? Toleran banget itu, keren kan gitu kan ya. Netizen yang nggak ngerti agama, nggak ngerti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya pikirannya itu orang kok baik gitu ya, kok bisa akur gitu ya, bisa damai, bisa adem, nah gitu. Jadi Paulus datang ke Indonesia itu bukan sekedar datang, ada misi, ya kan? Ini yang nggak dipahami oleh umat Islam. Dia itu kan bawa misi LGBT juga.
kan memberkati, dia perintahkan gereja-gereja itu memberkati juga orang-orang yang LGBT, penyuka sesama jenis. Lah ini kan bertentangan jauh dengan ajaran kita, ya. Ya. Jadi seakan-akan dikesankan datangnya nggak pakai mobil Alfa tapi pakai mobil apa itu? Avanza atau apa mobilnya itu? Oh, itu mobilnya orang Taman Cimanggu ya. Wow. Di saat anak Raja Jawa jalan-jalannya pakai pesawat pribadi. Weh. Itu seakan-akan kalau begitu, wah, ajarannya lebih benar daripada ajarannya anak raja itu kan. Akhirnya kan masa kesannya kan begitu dah. Kesan masyarakat kan. Akhirnya kan nanti banyak orang murtad gitu. Iya. Di sini kan sekarang ini Indonesia ini sekarang terjadi penurunan. Gerakan pemurtadan itu sekarang itu menjadikan jumlah penduduk yang muslim itu semakin tahun berganti tahun ini menyusut ini sekarang ini. Iya, serius itu. Lain di Eropa yang paling meningkat dari Islam. Iya, inilah unik di Indonesia itu. Tadi banyak tokoh-tokoh ya. Saya udah protes ya. Saya secara lembaga juga sudah melayangkan ke teman-teman di MUI, teman-teman di kalangan intelektual, sudah saya sebar itu juga pernyataan sikap. Kenapa sih kita ini kok jadi rendah gitu? Azan aja kok dirubah hanya gara-gara urusan seperti ini gitu kan? Kok sampai ada surat dari Kemenak bagian kementerian yang lain yang mengurusin ini kan? Nggak perlu seperti itu kan? Aduh ya Karim gitu ya. Nah itu ya Pak ya. Jadi inilah salah kaprah memahami apa makna apa tadi toleransi. Nah kalau yang kritik dianggap intoleran, nah itu lagi. Kita ini tujuannya mau nasihatin dianggap aliran keras kan, dianggap intoleran. Ya. Jadi kalau kita sesama kita ini loh kita diantem gitu ya. Ya. Tapi kalau sesama yang lain kok seakan-akan gitu ya. Diagung-agungkan, dielu-elukan gitu ya. Nah itu yang terjadi ya. Itulah kenyataan ya, itulah kenyataan ya. Makanya banyak kritikan kemarin itu jadi ribut semua itu ya. Bukan membawa kebenaran tapi malah akhirnya ribut itu antara umat Islam ya, dibikin ribut aja masalah-masalah seperti ini ya. Karena salah kaprah ketidakpahaman terhadap makna toleransi yang sebenarnya ya. Justru yang muncul adalah tadi sinkretisasi atau liberalisasi tadi ya, mencampur adukkan ajaran apa? Agama. Makanya dulu kenapa dulu Buya Hamka kok menolak ya, ulama-ulama dulu ya, pahlawan kita dulu Buya Hamka, terus orang-orang hebat dulu lah ulama dulu itu menolak kedatangan Paulus itu karena bukan sekedar datang, pasti bawa apa tadi? Misi. Ya nggak ada ceritanya datang biasa, nggak ada. Ya misi kristenisasi itu ya jadi apa tugas itu. Makanya di dunia ini ya, di dunia ini itu kan 7 miliar orang memang, muslimnya kan cuma 1,5 miliar ya kan. Sisanya itu kan Kristen, sisanya itu 5 miliar lebih itu ya. Ya Kristen ya agama-agama lain itu. Ya karena itu tadi keliling dunia itu bukan sekedar jalan-jalan, nggak ada apa misi ya, katanya sih misi kedamaian tapi sebenarnya ada misi kristenisasi ya, misi apa kristenisasi ya. Itu yang bahaya, itu yang apa bahaya ya. Maka kita umat Islam itu ya tetap harus waspada membentengi akidah apa umat. Sampai yang nggak enak dilihat itu ada ibu-ibu berjilbab nangis-nangis curhat gitu ya. Sampai ada anak menteri diberkati. Lah ini kalau orang Islam kan nggak boleh begitu ya, tidak boleh ya. Ya, minta diberkatin siapa? Paulus. Ya. Selevel menteri loh, selevel apa? Menteri. Ya. Nah itulah dangkalnya akidah dan juga
Jadi kalau dia minta berkat bahwa Paulus itu dia punya keyakinan bahwa Paulus itu membawa apa tadi? Berkat. Ya, bisa membawa mukjizat. Ya iya. Ya, bisa murtad seseorang itu kalau punya keyakinan itu. Ya bisa syirik juga. Ya kan? Kan ini sebenarnya kalau orang itu meyakini trinitas dalam agama kita kan bisa murtad itu. Ya kan? Lah itu kan Tuhannya trinitas. Iya kan? Makanya hati-hati, jangan asal minta berkat jangan. Iya. Minta berkat gitu. Jadi nggak boleh, umat Islam nggak boleh, ya, tidak boleh, diharamkan itu ya. Jadi diharamkan. Ya. Hati-hati ya. Jadi ini masalah pendangkalan akidah dan orang nggak sadar terkadang murtad tapi tidak sadar dan tidak merasa gitu. Karena kebodohan tadi, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap agama yang benar kan gitu. Oh ini musibah betul itu ya, musibah ya, ngeri. Tapi kita tidak boleh diam ya, minimal kita bersuara, menasihatin ya, entah sampai enggak itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu ya. Baik itu ya. Jadi saya enggak sereknya itu karena kalau yang datang itu Imam Masjidil Haram itu nggak ada penghormatan, nggak ada yang namanya Pak Presiden nyambut tuh nggak ada, Pak Menteri nyambut tuh ya nggak ada gitu. Lihat aja itu, nggak ada yang peduli gitu. Padahal itu adalah imamnya umat Islam sedunia, Imam Masjidil Haram kan, yang semua orang kiblatnya ke Masjidil Haram kan. Harusnya kan itu yang lebih dihormati. Oh mereka hafal Quran, mereka juga ulama besar ya kan. Mereka juga nggak nyembah patung kan gitu. Tapi biasa-biasa aja gitu. Itu berulang kali imam-imam Masjidil Haram ketika datang ke Indonesia malah dikesankan oh Wahabi yang datang. Coba yang datang siapa? Wahabi. Udah sentimen duluan gitu. Nah itu bahaya kayak gitu. Nah sementara ini yang kalau datang tokoh sana, wow penyambutannya Masya Allah gitu kan, heboh kan. La ilaha illallah ya. Jadi itu yang harus disadarkan masyarakat kita ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.